Ada lagi rakyat teriak, saudara, kami tercekik pajak. Hapuskan pajak dari rakyat kecil. Protes, saudara, demo. Ada lagi saudara pejabat. Saudara, ini pejabat senior, jenderal tua. Saudara, apa dia ngomong saudara? Rakyat gak usah pakai protes-protes, jasamu apa kepada negara? Kamu gak punya jasa pakai protes, pergi kau dari Indonesia. Pusing. Pusing gak? Pusing gak? Saudara, bukan begitu cara jawab. Betul. Orang kalau masyarakat teriak pajak, ya pelajari. Mana pajak yang mesti dihapus, mana pajak yang mesti dikurangi. Saudara, mana yang mesti diambil pajak, mana yang gak boleh diambil pajak. Saudara, bukan tuh rakyat diusir, bukan dibilang gak punya hak. Siapa bilang rakyat tidak punya hak dan tidak punya jasa kepada negara? Bohong. Mari kita lihat. Saya mau tanya ini semua yang ada di sini, saudara. Anda kerja dapat gaji, kena pajak tidak? Kena pajak tidak? Kena pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Bayar air ada pajak tidak? Beli kuota pulsa ada pajaknya tidak? Ada pajaknya tidak? Bayi baru lahir udah kena pajak, saudara. Beli piki ada pajaknya, beli sorban ada pajaknya, beli baju ada pajaknya, betul? Betul. Makan di restoran, rumah makan kita kena pajak, betul? Betul. Beli bensin juga ada pajaknya, betul? Berarti saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Pajak itu untuk negara, betul? Nah sekarang kalau begitu rakyat berjasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Berjasa. Rakyat nggak berjasa, buah kepret loh. Ngomong seenaknya, betul? Itu pejabat begitu kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Lu jangan sebut nama, tapi yang sebut emang bener tuh. Takbir. Jadi kalau di sini ada polisi, ada intelijen, bukan saya yang nyebut Pak ya. Tuh yang nyebut. Tuh yang nyebut bukan saya ya. Tuh yang nyebut nama, tapi yang disebut benar. Tahu aja loh. Sallu ala Nabi. Saudara, yuk kita lihat nih, pelan-pelan lihat nih. Orang kerja baik di pemerintah maupun di swasta, gajinya kena pajak. Dia bawa pulang itu gaji. Sebagian dia belanjakan buat kebutuhannya. Buat dia bayar listrik, kena pajak lagi. Buat dia bayar air, kena pajak lagi. Buat dia beli kuota, kena pajak lagi. Dia beli baju buat diri dan keluarganya, kena pajak lagi. Dia beli makanan di market, kena pajak lagi. Padahal duitnya udah kena pajak. Udah kena pajak sekali, kena pajak lagi tuh. Ada di pakaian, ada di minuman, saudara, kena pajak tuh terus. Saudara, nah kemudian dia nabung. Setelah dia beri kebutuhan, kena pajak, sisanya dia nabung. Tabungannya ada pajak lagi. Nabung kena pajak juga. Ya sudah, dia sabar. Takut kalau taruh di rumah hilang, kepake, taruh di bank, saudara. Kena pajak deh. Tiap bulan tuh kena pajak tuh duitnya, saudara. Nah kemudian nanti begitu duit udah kumpul, dia ambil, saudara. Mau beli tanah, kena pajak lagi. Pajak pembelian. Betul? Kena pajak, saudara. Pajak pembelian bukan kecil itu. Kena pajak. Kita ambil itu tanah, kebon, belum bisa bangun rumah. Udah kena pajak, pajak bumi. Ada pajak tuh, saudara. Kita kena pajak lagi, pajak bumi. Satu saat duitnya udah kumpul, kita bangun rumah. Mau bangun rumah, IMB-nya bayar lagi. Betul? Studi kelayakan ini itu, semua bayar. Kita bayar, saudara. Begitu jadi rumahnya, kena PBB. Pajak bumi dan bangunan. Makin gede itu rumahnya, makin mahal, saudara. Udah dia sabar. Begitu dia udah tua, meninggal. Tanah rumahnya diwarisin ke anak cucunya. Kena pajak lagi. Namanya pajak warisan. Masya Allah.
Begitu mau diwarisan, saudara kan mau dipecah tuh, mesti dijual. Dia jual, kena pajak penjualan. Kacau tidak? Ini yang saya sampaikan paham tidak? Jadi pajak tuh berlipat-lipat, betul? Di mana-mana kita dijegat oleh pajak, betul? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rakyat udah dijegat pajak, saudara. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semua ada pajak. Saudara, cuman buang angin yang belum ada pajaknya. Jangan-jangan besok ada pajaknya juga tuh buang angin. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, kok bisa begitu pajak? Ini pajak ini makhluk apa sih? Ini makhluk apa ini pajak, saudara? Lanjut. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saya mau mundur dikit, boleh? Dulu di zaman Pak Harto, saudara, Pak Harto membangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara, saudara. Begitu juga di daerah-daerah dibangun BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Itu dibangun di mana? Ada ratusan BUMN, saudara. BUMN yang mengurus perkebunan, BUMN yang mengurus kehutanan, BUMN yang mengurus pertambangan, BUMN yang mengurus penerbangan, BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus pendidikan, yang mengurus kesehatan, saudara semua. Kenapa Pak Harto di zamannya membangun BUMN begitu banyak, saudara? Sebab BUMN itu ditugaskan untuk cari duit. Takbir. Lanjut. Ya, suaranya pastikan jangan yang di belakang mati suaranya, betul? Jadi saudara, begitu BUMN itu sudah ada, disuruh kerja cari duit. Untuk apa? Duitnya untuk biayai negara, saudara. Untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk bangun listrik di mana-mana, saudara. Nggak sampai di situ, untuk gaji pegawai-pegawai negeri, saudara. Untuk gaji tentara, untuk gaji polisi. Makanya di zaman itu pajak rendah, saudara. Dulu di kampung-kampung nggak ada PBB, adanya IREDA, IPEDA. Saudara, kecil bayarnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena negara saat itu nggak butuh pajak dari rakyat. Karena dari pertambangan, dari perkebunan, saudara, sudah melimpah, duit banyak. Kita pindah ke sekarang. Sekarang, saudara, kenapa jadi pajaknya tinggi? BUMN-nya pada bangkrut. Ratusan BUMN bangkrut, saudara. Begitu bangkrut, negara gak punya duit. Terus bagaimana nyari duit? Pajakin rakyat. Ini gara-gara BUMN-nya bang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di zaman Pak Harto nggak bangkrut? Kenapa sekarang bangkrut? Ternyata, saudara, dalam 10 tahun terakhir kemarin ini, saudara, apa yang terjadi? Tim sukses, saudara, daripada presiden maupun wakil presiden dibagi-bagi menjadi komisaris BUMN, saudara. Buzzer diangkat jadi komisaris, saudara. Influencer diangkat jadi komisaris. Artis diangkat jadi komisaris, saudara. Bahkan penghina agama, penghina nabi, penghina ulama, rame-rame dijadiin komisaris, saudara. Luar biasa, termasuk para koruptor. Saya bukan fitnah, saudara. Saya kasih contoh. Gubernur DKI Jakarta, saudara, kemarin ini, saudara, begitu melakukan penodaan agama, dipenjara 2 tahun. Keluar dari penjara, diangkat menjadi komisaris utama Pertamina. Gajinya miliaran tiap bulan. Koruptor diangkat jadi komisaris, influencer diangkat jadi komisaris, buzzer diangkat jadi komisaris. Orang-orang top, saudara, disuruh mengelola daripada BUMN, bangkrut. Betul? Betul? Bagaimana nggak bangkrut? Dulu di zaman Pak Harto, orang mau jadi komisaris ada fit and proper test. Diuji dulu, saudara. Ada ujiannya, saudara. Sekarang enggak, saudara. Kacau balau ini kita punya negeri, saudara. Penghina ulama, saudara. Penoda agama diangkat. Sekarang masing-masing jadi komisaris. Dengan gaji ratusan juta, miliaran. Ini apa?
Ini ngurus negara, nggak boleh. Saudara, negara diurus seperti itu. Gara-gara diurus seperti itu, hancur in negeri. Dan Nabi sudah kasih kabar kita, saudara. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau suatu urusan sudah diserahkan, saudara, kepada yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan kemampuannya, saudara, fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Sallu ala Nabi. Jadi hancur gara-gara banyak korupsi, saudara. Ini dia. Nah, begitu udah bangkrut, hancur, dari mana nyari duitnya, saudara? Ya dari rakyat. Dipajakin semua, makanan dipajakin, minuman dipajakin, pakaian dipajakin, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu, itu salah seorang mantan pimpinan KPK, saudara. Itu Abraham Samad. Apa dia bilang, saudara? Ini kalau hasil tambang saja dijaga dengan baik tanpa korupsi, saudara, itu sudah cukup menghidupi bangsa Indonesia. Setiap keluarga dapat gaji 20 juta per bulan cuma-cuma. Saking apa? Saking kayaknya kita punya negeri. Itu baru urusan tambang, belum urusan yang lain, saudara. Nah sekarang, saudara, Anda tahu, silakan laporannya, saudara. Laporan 10 tahun ini, saudara, bahwa pendapatan negara 82% diambil dari pajak. 82% dari pajak. Lalu tambang kita kemana? Emas kita kemana? Batu bara kita kemana? Nikel kita kemana? Sudah bauksit kita kemana? Korupsi, betul? Betul? Hancur tidak? Dulu zaman Pak Harto bukan gak ada korupsi, bukan, ada. Cuman dulu korupsinya di kolong meja. Korupsinya di kolong, artinya apa? Masih punya malu. Masuk reformasi, kita pikir mungkin bagus nih reformasi. Ternyata korupsinya di atas meja. Naik pangkat. Dulu korupsinya di kolong meja, habis reformasi korupsinya di atas. 10 tahun kemarin, saudara, meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Ayo saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini kalau begini terus didiemin, jangan salahkan kalau besok rakyat revolusi, betul? Siap revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Takbir! Jangan salahkan rakyat. Ini letupannya kan udah ada, saudara. Nah kita nih para habaib, para ulama, nggak mau hal seperti ini berkelanjutan. Kita pengen negara kita segera diperbaiki, betul? Betul? Dari kemarin saya sudah teriak-teriak ke Bapak Presiden. Pak Presiden, itu orang-orang yang masih jadi geng Solo, lu udah tahu ya? Singkirkan, berhentikan. Takbir. Alhamdulillah kemarin udah 4 yang diberhentiin. Kemarin sudah, masih ada lagi. Itu diantara yang diberhentiin tuh 4, salah satunya itu ada jenderal yang terlibat KM 50. Udah diberhentiin, alhamdulillah. Tapi masih ada 3 lagi. Belum diberhentiin sampai saat ini. Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala Nabi.